Pembangunan kawasan pusat kebudayaan Bali di Kabupaten Kelungkung di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Wayan Koster dan Cho Oke Sukawati. Pembangunan Bali diselenggarakan dengan visi Nangun Sat Kerti Loke Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia, skala niskala, menuju kehidupan krama dan gumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Yang dilaksanakan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945. Visi menuju Bali era baru diwujudkan dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang mencakup 3 aspek utama Genuine Bali: alam, krama, dan kebudayaan Bali. 3 aspek utama ini merupakan satu kesatuan yang menjadi tatanan kehidupan masyarakat Bali berbasis filosofi kearifan lokal Sat Kerti, yakni 6 sumber kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan manusia. Salah satu program yang sangat penting dan strategis dalam visi Nangun Sat Kerti Loke Bali adalah memajukan kebudayaan Bali dengan membangun kawasan pusat kebudayaan Bali. Program ini telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2018 sampai 2023 dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali. Pusat Kebudayaan Bali merupakan penanda kebangkitan kembali puncak peradaban dan keadapan budaya Bali. Bali sebagai Padma Buana atau pusat peradaban dunia. Secara historis, jejak keemasan peradaban kebudayaan Bali pernah dicapai pada era Kerajaan Gel-Gel di Kabupaten Kelungkung di bawah pemerintahan Raja Dalem Batu Renggong Wijaya Kresna Kepakisan pada abad ke-16. Luasan lokasi pembangunan kawasan pusat kebudayaan Bali mencapai 334 hektar yang sebagian besar milik masyarakat di Desa Gel-Gel, Desa Gunakse, Desa Tangkas, Desa Jumpai, dan Desa Sampalan Kelod, yang merupakan hamparan bekas aliran lahar dari letusan Gunung Agung tahun 1963. Sejak lama hamparan ini dieksploitasi sebagai sumber galian C, sehingga kondisi fisiknya menjadi rusak parah, tergenang air, terbengkelai, dan tidak produktif, serta tidak ada lagi batas kepemilikan yang jelas. Sebelum hancur karena aliran lahar Gunung Agung, kawasan ini merupakan lahan sawah yang subur. Lokasinya sangat indah dengan pemandangan Nyegara Gunung, latar belakang Gunung Agung, berada di pinggir pantai, menghadap ke Pulau Nusa Penida, berada di jalur utama bypass dari Denpasar menuju Kabupaten Karangasem. Kawasan ini didukung dengan ekosistem budaya karena berbatasan dengan Kabupaten Gianyar, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Karangasem yang kehidupan masyarakatnya memiliki tradisi, seni dan budaya, dan kearifan lokal yang sangat beragam dan adiluhung. Kawasan pusat kebudayaan Bali ditata secara apik meliputi 3 zona, yaitu zona inti pusat kebudayaan Bali dengan luas 31 hektar, zona penunjang dengan luas 98 hektar, dan zona penyangga dengan luas 205 hektar. Kawasan ditata dengan menerapkan filosofi kearifan lokal Sat Kerti yang terdiri dari penyucian jiwa atau Atma Kerti, penyucian laut atau Segara Kerti, penyucian sumber air atau Danu Kerti, penyucian tumbuh-tumbuhan atau Wana Kerti, penyucian manusia atau Jana Kerti, dan penyucian alam semesta atau Jagat Kerti.
Dalam zona inti Pusat Kebudayaan Bali dibangun 15 fasilitas pentas seni untuk seni tradisi dan seni modern. Terdiri dari panggung terbuka utama dengan kapasitas 15.000 orang, panggung terbuka media dengan kapasitas 4.000 orang, kalangan terbuka untuk teater tradisi dengan kapasitas 1.000 orang, dua kalangan semi tertutup multifungsi masing-masing dengan kapasitas 500 orang, wantilan berbentuk tapal kuda dengan kapasitas 2.500 orang, wantilan berbentuk arena dengan kapasitas 1.000 orang, panggung tertutup dengan kapasitas 1.000 orang, black box untuk pentas tari dan tabuh dengan kapasitas 1.000 orang, gedung teater film dengan 4 ruang studio berkapasitas 150 sampai 250 orang, dua wahana permainan tradisional Bali dengan kapasitas masing-masing 500 orang. Bali memiliki warisan budaya yang sangat kaya dan unik sejak era Bali kuno sampai era berikutnya yang diwadahi dalam zona inti dengan 12 museum tematik. Museum Raja-Raja Bali, Museum Wastra Bali, Museum Tari Bali, Museum Gamelan atau Musik Bali, Museum Arsitektur Bali, dua Museum Seni Rupa dan Desain, Museum Pengupa Jiwa dan Subak, Museum Aksara dan Sastra Bali, Ritus Manusia Bali, Museum Usada Bali, Permainan dan Olahraga Tradisional Bali, serta Museum Dokumenter, Museum Botanika Bali. Museum tematik ini akan menjadi wahana pendidikan bagi generasi penerus tentang sejarah Bali dan dinamika perkembangannya dari zaman ke zaman, agar menjadi generasi penerus yang memiliki jati diri, karakter, dan bertanggung jawab untuk memelihara dan memajukan kebudayaan Bali tanpa henti. Zona inti juga berisi Anjungan Nusantara dan Anjungan Budaya Dunia. Guna memuliakan dan mengabadikan peran kesejarahan Bung Karno dan kecintaan beliau pada seni dan budaya, maka dibangun gedung auditorium Bung Karno berkapasitas 3.000 orang dengan tata panggung, dekorasi, dan tata cahaya yang memakai teknologi hidraulik atau modern terbaru. Zona penunjang berisi fasilitas untuk mendukung tampilan produk perekonomian Bali, yaitu Bali International Convention Center berkapasitas 10.000 orang, Bali Exhibition Center berkapasitas 30.000 orang, gelanggang tertutup berkapasitas 16.000 orang, Pusat Promosi Ekspor Bali. Zona penunjang juga dilengkapi dengan fasilitas terintegrasi yang menjadi pusat pertumbuhan perekonomian baru, yaitu hotel tematik, rumah sakit internasional, pusat perbelanjaan, apartemen, dan marina dengan clubhouse dan restoran. Kawasan ini menjadi sangat keren karena dilengkapi dengan zona penyangga yang terdiri dari waduk buatan untuk menampung dan penyediaan air bersih, sungai buatan untuk mengarahkan penyebaran aliran Tukat Unda menjadi atraksi wisata air, pelabuhan marina untuk kapal-kapal yacht, hutan wisata, dan taman rekreasi ekologis. Pembangunan kawasan Pusat Kebudayaan Bali dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2020 sampai 2024. Dimulai dari pembebasan lahan, pematangan lahan, pembangunan zona inti, zona penunjang, dan zona penyangga. Dana yang diperlukan untuk membangun kawasan Pusat Kebudayaan Bali diperkirakan mencapai sebesar 2,5 triliun rupiah yang bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali, pinjaman tanpa bunga dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN, dan APBN dari Kementerian PUPR serta Kementerian Perhubungan. Pengelolaan kawasan Pusat Kebudayaan Bali akan dilakukan secara profesional oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang khusus dibentuk
dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas serta berdaya saing dalam rangka menjaga keberlangsungannya dan menjadi sumber baru pendapatan asli daerah atau PAD. Bapak Presiden Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo, menilai bahwa pembangunan kawasan pusat kebudayaan Bali merupakan gagasan yang bagus banget. Oleh karena itu, beliau telah merestui, bahkan sangat mendukung program tersebut yang disampaikan setelah Gubernur Bali, Wayan Koster, memaparkan desain kawasan pusat kebudayaan Bali pada tanggal 16 Maret 2021 di Ubud, Kabupaten Gianyar. Astungkare, niat baik yang tulus lurus ini mendapat dukungan serta partisipasi dari pemerintah dan berbagai komponen masyarakat, sehingga pembangunan kawasan pusat kebudayaan Bali berjalan dengan lancar dan tuntas sebagai salah satu warisan monumental nan abadi, menjadi tonggak sejarah Bali era baru. Sebagaimana halnya Candi Prambanan dan Candi Borobudur yang menjadi warisan monumental peradaban bangsa Indonesia sepanjang zaman.